Selamat sore, perkenalkan saya Retno Putri Cahyani, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, mengambil prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu dengan judul A Concept for Network Slicing in Wireless Mesh Network. Topik ini membahas konsep penerapan network slicing, sebuah pendekatan untuk membagi jaringan secara virtual di dalam lingkungan wireless mesh network yang semakin relevan dengan berkembangnya kebutuhan akan koneksi yang fleksibel dan efisien. Penelitian ini mengidentifikasi celah signifikan dalam literatur ilmiah yang ada, yang menjadi dasar justifikasi penelitian. Meskipun terdapat kontribusi substansial dalam bidang virtualisasi, alokasi, kapasitas jaringan, dan jaringan mesh nirkabel, tidak ditemukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan secara holistik seluruh aspek esensial dari network slicing dalam konteks WMS. Secara spesifik, argumen utama yang mendasari research gap ini mencakup kesenjangan adaptasi teknologi, yaitu konsep network slicing yang sebagian besar dikembangkan untuk arsitektur jaringan 5G yang terpusat. Tidak dapat diterapkan secara langsung pada WMNS, perbedaan fundamental dalam topologi atau terdesentralisasi media transmisi, dominan radio, dan lokasi hosting fungsi virtual menghalangi transfer konsep ini tanpa penelitian lebih lanjut. Lalu yang kedua, fokus parsial dalam pendekatan yang ada. Banyak studi existing cenderung berfokus pada sub-aspek network slicing seperti alokasi sumber daya di jaringan akses, virtualisasi fungsi jaringan tanpa slicing end-to-end, atau manajemen intervensi. Pendekatan-pendekatan ini gagal menyajikan kerangka kerja terpadu yang mencakup penentuan jalur optimal, slicing sumber daya nirkabel, dan penempatan dinamis fungsi jaringan virtual. Lalu yang ketiga, keterbatasan algoritma optimasi existing. Meskipun algoritma optimasi seperti algoritma evolusioner telah diterapkan dalam routing di WMNS, penggunaannya belum dieksplorasi secara memadai untuk menyelesaikan masalah multi-node path determination atau penempatan VNF secara optimal dalam skema network slicing. Problem ini yang menyerupai masalah optimasi kombinatorial NP-hard seperti traveling salesman problem memerlukan solusi heuristik yang lebih canggih daripada pendekatan brute force atau aplikasi sekuensial algoritma pencarian jalur standar. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan konsep menyeluruh yang mempertimbangkan dan mengintegrasikan semua aspek yang diperlukan untuk network slicing di jaringan mesh nirkabel, mengisi kekosongan metodologis dan konseptual dalam literatur. Lalu yang kedua, apa sih kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art? Evaluasi terhadap metode-metode yang telah ada, sebagaimana disajikan dalam tinjauan state of the art, mengungkapkan beberapa kelemahan krusial yang membatasi efektivitasnya dalam konteks network slicing pada WMNS. Inkompatibilitas arsitektural. Solusi network slicing yang dirancang untuk jaringan 5G terpusat tidak kompatibel dengan karakteristik WMNS yang desentralisasi dan bersifat multi-hop. Perbedaan mendasar ini mengharuskan pendekatan yang didesain ulang dari awal untuk WMNS. Ketiadaan multitenansi dan virtualisasi terpadu, implementasi virtualisasi atau multiplexing yang ada di WMNS seringkali tidak mendukung konsep
multitenancy, atau virtualisasi fungsi jaringan yang komprehensif. Ini berarti mereka tidak mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan layanan dan isolasi antar pengguna yang merupakan inti dari network slicing. Lalu optimasi yang terfragmentasi. Banyak penelitian berfokus pada optimasi komponen individu tanpa pertimbangan interdependensi antar aspek network slicing. Misalnya, studi yang berfokus pada alokasi sumber daya hanya pada bagian akses jaringan atau penempatan VNF tanpa integrasi dengan penentuan jalur global menghasilkan solusi yang suboptimal secara keseluruhan. Lalu, asumsi jaringan yang tidak realistis. Beberapa metode yang ada mengabaikan sifat dinamis WMNS seperti fluktuasi bitrate atau perubahan topologi. Model-model statis ini tidak mencerminkan tantangan operasional di lingkungan di dunia nyata, terutama di area bencana. Inefisiensi dalam optimasi, multi-node path. Penerapan algoritma pencarian jalur tunggal seperti Dijkstra atau BFS secara sekuensial untuk menghubungkan banyak node dalam satu slice tidak menjamin jalur terpendek secara global. Urutan perhitungan menjadi penentu, dan masalah ini dengan cepat menjadi tidak tertangani oleh metode brute force seiring bertambah jumlahnya node slice. Kelemahan-kelemahan ini secara kolektif menyoroti perlunya pendekatan baru yang lebih adaptif, terintegrasi, dan efisien untuk mewujudkan network slicing di WMNS. Lalu, usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method use the solve the problems. Untuk mengatasi kelemahan yang diidentifikasi dan mengisi research gap, penelitian ini mengusulkan sebuah metodologi yang berpusat pada optimalisasi penempatan network slice dalam WMNS dengan fokus pada penentuan jalur, wireless resource slicing, dan penempatan ulang VNF. Pemodelan jaringan dan perhitungan bobot link. Jaringan mesh nirkabel dimodelkan sebagai graf tak berarah di mana node atau V mempresentasikan router mesh dan H merepresentasikan link nirkabel. Setiap link diberi bitrate maksimum yang dapat dikonsumsi, yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, interferensi, dan penggunaan kembali saluran. Fungsi daya komputasi juga dialokasikan untuk setiap node guna hosting VNF. Untuk merefleksikan kondisi jaringan nirkabel yang realistis, terutama dampak penggunaan kembali saluran, formula bobot tautan dimodifikasi untuk memastikan bahwa link yang memiliki penggunaan kembali saluran yang lebih tinggi atau bitrate yang lebih rendah akan memiliki bobot yang lebih besar. Pendekatan ini memungkinkan algoritma pencarian jalur untuk secara implisit mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas saluran nirkabel. Lalu optimalisasi penentuan jalur multinode dan penempatan VNF menggunakan algoritma evolusioner. Mengingat sifat NP-hard dari masalah penentuan jalur multinode dan penempatan VNF, algoritma evolusioner diusulkan sebagai solusi heuristik yang efisien. IA dipilih karena karakteristiknya yang tangguh dan adaptif, yaitu robustness terhadap dinamika lingkungan. IA mampu menyesuaikan diri dengan perubahan topologi jaringan dan kondisi link yang dinamis, tanpa memerlukan restart total. Tidak memerlukan pengetahuan awal yang kompleks, IA dapat diinisialisasi secara acak, menjadikannya fleksibel untuk berbagai skenario penyebaran. Lalu skalabilitas, memungkinkan paralelisasi komputasi yang krusial untuk menangani jaringan berskala besar. Fungsi evaluasi atau fitness function, kualitas setiap solusi slice, permutasi node dinilai berdasarkan nilai biaya atau cost yang memperhitungkan dua kriteria utama, yaitu satu, total panjang jalur, slice, atau akumulasi bobot link yang digunakan, lalu dua,
pemanfaatan rata-rata node. Selain node access point, mencerminkan beban komputasi, VNF, dan forwarding data. Perbaikan mekanisme IA untuk meningkatkan kinerja, IA mengalami perbaikan signifikan pada operator genetiknya. Seleksi menggabungkan turnamen selection dan rank selection untuk mencapai keseimbangan optimal antara eksplorasi solusi baru dan eksploitasi solusi yang baik. Lalu rekombinasi atau crossover mengimplementasikan order crossover yang dinamis. Metode ini secara intrinsik menghasilkan shield array yang valid, mengandung semua node yang diperlukan, menghilangkan kebutuhan untuk pemeriksaan validitas pasca rekombinasi. Mutasi menggunakan swap mutation dengan probabilitas yang adaptif ditambah dengan local search pada setiap elemen yang bermutasi. Ini membantu algoritma keluar dari lokal optima dan menyempurnakan solusi secara lokal. Lalu wireless resource slicing melalui OFDIMA. Untuk memastikan isolasi dan kinerja slice pada lapisan fisik, orthogonal frequency division multiple access diusulkan sebagai metode wireless slicing. OFDIMA memungkinkan pembagian saluran nirkabel menjadi resource units yang berbeda ukuran, memungkinkan transmisi simultan dan alokasi bitrate yang disesuaikan per slice. Pendekatan juga efektif dalam mengurangi overhead transmisi dibandingkan metode serial. Penanganan asymmetric slice. Untuk mengakomodasi slice dengan pernyataan bitrate yang bervariasi antar node, misalnya beberapa link memerlukan bitrate lebih tinggi, slice tersebut dipecah menjadi beberapa sub-slice simetris. Setiap sub-slice diproses secara terpisah oleh IA untuk optimalisasi urutan node dan persyaratan bitrate yang sesuai. Kemudian hasilnya digabungkan kembali. Lalu, keunggulan metode usulan. Metode usulan menawarkan sejumlah keunggulan substansial yang menjadikannya superior dibandingkan pendekatan konvensional dan state of the art. Dalam konteks network slicing pada WMNS, komprehensivitas dan integrasi holistik berbeda dengan pendekatan terfragmentasi yang ada. Metode ini mengintegrasikan penentuan jalur, wireless resource slicing, dan penempatan ulang VNF dalam satu kerangka kerja network slicing yang komprehensif. Ini memastikan optimal menyeluruh dan konsisten di seluruh lapisan jaringan. Efisiensi dalam penanganan masalah NP-hard, penggunaan algoritma evolusioner IA memungkinkan penyelesaian masalah optimasi kombinatorial multi-node path determination dan penempatan VNF yang kompleks secara efisien. IA terbukti secara signifikan lebih cepat daripada metode brute force untuk slice berukuran menengah hingga besar, menjadikannya solusi yang praktis. Adaptabilitas dan ketahanan terhadap dinamika jaringan. IA secara inherent dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis, seperti node yang bergabung untuk meninggalkan jaringan, atau fluktuasi kualitas link, kemampuan untuk terus-menerus mengoptimalkan penempatan slice tanpa memerlukan restart total adalah keunggulan krusial untuk WMNS di lingkungan yang tidak stabil. Pemanfaatan sumber daya yang optimal. Dengan fitness function yang memperhitungkan bobot link, termasuk dalam penggunaan kembali saluran, dan pemanfaatan node, algoritma ini secara aktif meminimalkan penggunaan link dan mengoptimalkan alokasi sumber daya komputasi dan nirkabel, sehingga meningkatkan efisiensi jaringan secara keseluruhan. Fleksibilitas alokasi sumber daya nirkabel, pemanfaatan teknologi OFDIMA dalam wireless resource slicing memungkinkan alokasi bitrate yang granular
granular, dan adaptif, mendukung slice dengan persyaratan kinerja yang beragam, simetrik maupun asimetrik. Ini juga mengurangi overhead transmisi, meningkatkan efisiensi sorry. Peningkatan kualitas solusi melalui perbaikan IA. Dengan perbaikan pada operator genetiknya, seleksi, rekombinasi, mutasi, IA yang ditingkatkan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menemukan solusi optimal, nilai biaya yang lebih rendah dibandingkan versi awalnya, atau bahkan algoritma optimasi lain seperti simulated annealing dan uncolonization optimization untuk sebagian besar skenario. Skalabilitas yang terbukti. Hasil pengujian menunjukkan menunjukkan peningkatan waktu pemrosesan yang linear sering dengan berubahnya ukuran slice dan jaringan. Karakteristik skalabilitas ini dikombinasikan dengan kemampuan paralelisasi IA, memastikan bahwa pendekatan ini dapat diimplementasikan layak pada WMNS berskala besar. Lalu, apakah hasil dari metode usulan mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang lebih unggul dari common methods? Analisis yang hasil penelitian secara konklusif menunjukkan bahwa metode usulan, terutama setelah melalui proses penyempurnaan, berhasil mengatasi permasalahan inti dalam optimasi penempatan network slice dan secara konsisten menunjukkan keunggulan parameter dibandingkan metode konvensional lainnya. Efektivitas dalam mengatasi permasalahan utama, validasi metode model jaringan. Simulasi awal berhasil memvalidasi model jaringan nirkabel yang diusulkan, mengkonfirmasi bahwa asumsi mengenai pembagian bitrate akibat penggunaan kembali saluran dan resource sharing pada link bersama adalah akurat. Model ini menjadi fondasi yang kokoh untuk perhitungan bobot link dalam algoritma. Lalu, penentuan jalur optimal. Integrasi algoritma Dijkstra yang terbukti superior dibandingkan BFS dalam kondisi Wi-Fi channel distribution dan fluktuasi bitrate memastikan bahwa base perhitungan jalur pada IA sudah mengarah pada pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Penanganan masalah skala besar. Penggunaan IA secara inherent menyelesaikan tantangan komputasi masalah NP-hard untuk slice berukuran besar, di mana metode brute force tidak praktis karena pertumbuhan waktu pemrosesan yang eksponensial. IA menunjukkan skalabilitas linear yang jauh lebih efisien. Keunggulan parameter dibandingkan metode umum, kualitas solusi atau cost value. Setelah perbaikan signifikan pada operator genetiknya, IA yang ditingkatkan secara konsisten menghasilkan solusi dengan nilai biaya yang lebih rendah atau lebih optimal dibandingkan simulated annealing atau SA dan uncolonization optimization atau ACO. Keunggulan ini semakin kentara seiring bertambahnya ukuran slice dan jaringan. Misalnya pada graf 124 node, IA menunjukkan performa terbaik untuk slice di atas 20 node. Ini mengindikasikan bahwa IA mampu menemukan konfigurasi penempatan slice yang lebih efisien dalam hal penggunaan link dan pemanfaatan node. Waktu pemrosesan, meskipun aku mungkin lebih cepat dalam beberapa skenario, kualitas solusi yang dihasilkan IA jauh lebih superior SA. Dibandingkan SA, IA yang ditingkatkan menunjukkan waktu pemrosesan yang lebih baik hingga ukuran slice tertentu. Misalnya 90 node pada graf 1024 node, penulis secara eksplisit menyatakan bahwa peningkatan kualitas solusi yang signifikan dari IA membenarkan adanya sedikit trade-off dalam waktu pemrosesan. Untuk slice berukuran besar, selain itu,
dalam waktu pemrosesan untuk slice berukuran besar. Selain itu, peningkatan waktu pemrosesan IA yang bersifat linear memungkinkan mitigasi melalui paralelisasi komputasi. Adaptasi berkelanjutan, IA terbukti mampu terus-menerus mengoptimalkan penempatan slice menggunakan solusi sebelumnya sebagai titik awal untuk perbaikan lebih lanjut. Kemampuan ini sangat krusial untuk adaptasi dalam lingkungan jaringan yang dinamis dan berubah. Secara konklusif, metode usulan tidak hanya mengatasi kelemahan mendasar dalam pendekatan sebelumnya, tetapi juga memvalidasi kemampuannya untuk menghasilkan solusi yang optimal dan memiliki keunggulan performa yang signifikan, terutama dalam konteks kualitas solusi dibandingkan dengan algoritma optimasi heuristik populer lainnya. Finding yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper, penelitian ini telah menghasilkan beberapa temuan kunci yang memberikan kontribusi substansial terhadap bidang network slicing di WMNS. Validasi empiris model jaringan nirkabel, simulasi ekstensif menggunakan NS3, NS3, mengkonfirmasi validitas model WMN yang diusulkan. Ini menunjukkan bahwa asumsi tentang degradasi bitrate yang proporsional dengan jumlah saluran yang digunakan kembali dan pembagian bitrate yang merata di antara transmisi paralel adalah representasi yang akurat dari perilaku jaringan nirkabel. Temuan ini menegaskan pentingnya manajemen saluran yang cermat dalam desain WMN. Lalu peran krusial akses jaringan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa prosedur akses saluran di akses network antara akses point dan perangkat klien dapat menjadi bottleneck yang signifikan. Meskipun total bitrate permintaan tidak melebihi kapasitas link, banyak perangkat yang mencoba mengakses saluran secara bersamaan dapat menyebabkan penurunan bitrate yang substansial, menyoroti tantangan dalam mengelola traffic klien di lingkungan nirkabel bersama. Lalu superioritas Dijkstra dalam penentuan jalur yang mempertimbangkan kondisi nirkabel. Ketika ketika model WMN diperkaya dengan mempertimbangkan distribusi saluran Wi-Fi dan fluktuasi bitrate, algoritma Dijkstra secara konsisten menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan BFS. Dalam hal efisiensi pemanfaatan sumber daya jaringan, yaitu kemampuan untuk menempatkan lebih banyak jalur, ini menegaskan relevansi algoritma pencarian jalur berbobot dalam mengoptimalkan pemanfaatan link nirkabel yang kompleks. Optimalisasi dan skalabilitas algoritma evolusioner, tingkat mutasi optimal, pengujian menunjukkan bahwa tingkat mutasi 10% adalah konfigurasi optimal untuk IA yang diusulkan, menyeimbangkan antara eksplorasi solusi dan konvergensi yang efisien, serta meminimalkan nilai biaya dan waktu pemrosesan rata-rata. Skalabilitas linier, salah satu temuan terpenting adalah bahwa waktu pemrosesan IA meningkat secara linier. Seiring dengan bertambahnya jumlah node slice dan ukuran jaringan secara keseluruhan, karakteristik linier ini menjamin bahwa pendekatan ini layak diterapkan pada WMNS berskala besar dan slice yang kompleks. Peningkatan berkelanjutan, IA terbukti mampu terus-menerus meningkatkan penempatan slice, bahkan setelah optimasi awal dengan menggunakan solusi sebelumnya sebagai titik awal yang efektif. Fitur ini sangat berharga untuk adaptasi dan pemeliharaan slice di lingkungan jaringan yang berubah-ubah. Performa unggul IA yang ditingkatkan setelah serangkaian perbaikan pada operator genetiknya, IA yang ditingkatkan secara konsisten mengungguli simulated annealing atau ISA dan Uncolonization Optimization atau ACO. Dalam hal kualitas solusi atau nilai biaya yang lebih rendah, terutama untuk ukuran slice yang lebih besar, meskipun ada trade-off waktu komputasi dalam beberapa skenario, kualitas solusi yang lebih tinggi menjadikan IA menjadi pilihan yang lebih baik untuk optimasi penempatan slice. Manfaat FDMA untuk wireless resource slicing, penelitian ini menegaskan bahwa
penggunaan of the bukan hanya secara teoritis setara dengan transmisi serta serial dalam hal bitrate maksimum, tetapi juga menawarkan keunggulan praktis dalam mengurangi overhead yang berkontribusi pada efisiensi transmisi secara keseluruhan dalam network slicing nirkabel. Secara kumulatif, temuan-temuan ini mengukuhkan validitas dan efektivitas konsep network slicing yang diusulkan dalam penelitian ini, menjadikan kerangka kerja yang solid untuk implementasi di jaringan mesh nirkabel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.